kembali lagi bersama aku, Hilda Safira. Di sini aku akan kembali menjelaskan tentang bagaimana metabolisme pada ikan mas. Yuk pantengin terus video aku. Sebelumnya, di sini aku akan menjelaskan materi tentang efisiensi metabolisme. Dimulai dari pengertian metabolisme, tujuan metabolisme, fungsi metabolisme, bentuk metabolisme, serta proses dan faktor metabolisme. Baik, langsung saja. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakalan kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan metabolisme. Tujuan metabolisme ada 3. Yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Dan yang ketiga, yaitu pembuangan limbah nitrogen. Baik, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme terdiri dari yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak, yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh, yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh, yang keempat, penyusun unit pembangun sel, dan yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan-perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksogonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurangi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endogonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Baik, selanjutnya aku di sini akan membahas tentang proses metabolisme. Proses metabolisme terdiri dari 3. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat, yang kedua metabolisme lemak, dan yang ketiga ada metabolisme protein. Baik, selanjutnya di sini aku akan membahas tentang faktor metabolisme. Dilansir dari situs Health terdapat beberapa hal yang menentukan metabolisme, di antaranya yaitu jenis kelamin. Pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Selanjutnya yang kedua ada usia. Usia menjadi salah satu faktor terbesar memengaruhi metabolisme. Penurunan metabolisme terjadi seiring bertambahnya usia. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot. Selanjutnya ada keturunan. Tingkat metabolisme tubuh seseorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keluarga yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarga. Dan yang terakhir yaitu ada berat. Seseorang yang bertumbuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang kurus, karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Baik, itu tadi penjelasan tentang efisiensi metabolisme secara umum. Selanjutnya, aku akan membahas tentang metabolisme ikan mas. Namun, di
Di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang ikan mas. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar yang lebih suka pada kondisi air yang tidak terlalu dalam dan tumbuh pada air yang deras, seperti di daerah pinggiran sungai atau danau. Ikan mas memiliki sifat yang sangat adaptif terhadap lingkungan hidup yang baru. Ikan mas dapat hidup dan berkembang baik pada ketinggian 150 sampai 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu optimal 25 sampai 30 derajat Celcius. pH antara 7 sampai 8 dan termasuk ikan pemakan tumbuhan dan hewan atau omnivora. Salah satu upaya yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ikan mas yaitu dengan memberikan pakan secara teratur. Pakan merupakan faktor yang terpenting karena merupakan sumber energi untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, serta perkembangbiakan. Nutrisi yang terkandung dalam pakan harus benar-benar terkontrol dan memenuhi kebutuhan ikan tersebut. Kualitas dari pakan ini ditentukan oleh kandungan yang lengkap, mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan yang diberikan untuk ikan diharapkan mampu menghasilkan bobot rata-rata yang tinggi, kadar protein tubuh tinggi, dan efisiensi pakan yang tinggi. Pakan yang paling baik untuk pertumbuhan ikan mas adalah pakan dengan kandungan sebesar 40%. Namun, apabila digunakan dalam usaha budidaya ikan, maka pakan dengan kadar protein sebesar ini cenderung mahal harganya, sehingga tidak menguntungkan bagi budidaya ikan. Biasanya, ikan yang dibudidayakan cukup diberi pakan dengan kadar protein 20-30%. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kualitas air adalah sifat-sifat yang ditunjukkan dengan nilai dan atau komponen lain yang terkandung di dalam air. Kondisi kualitas air dapat mempengaruhi kehidupan organisme pada perairan yang dapat diketahui melalui parameter fisik seperti suhu dan parameter kimia yaitu oksigen larut dan pH. Derajat panas atau dinginnya air yang dapat diukur pada skala definitif seperti derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Suhu air merupakan regulator utama proses-proses yang alami dan lingkungan akuatik. Suhu air yang ideal untuk pemeliharaan ikan mas sebaiknya berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Naik turunnya suhu ini sangat menentukan aktivitas fisiologis organisme akuatik. Peningkatan suhu mengakibatkan penurunan viskositas, peningkatan reaksi kimia, peningkatan evaporasi, penurunan gas dalam air, peningkatan kecepatan metabolisme, dan respirasi organisme air. Apabila kenaikan suhu lingkungan ini melampaui batas toleransi, maka organisme akuatik ini akan mengalami kematian karena kepanasan. Sebaliknya, penurunan suhu yang melampaui batas juga akan menyebabkan kematian karena kedinginan. Selanjutnya, ada pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang air serta toksisitas suatu senyawa kimia. Lalu ada oksigen terlarut. Ikan memerlukan oksigen untuk bernafas dan untuk pembakaran makanan guna mendukung aktivitas seperti berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Nilai oksigen terlarut ini merupakan faktor penting dalam pengelolaan kesehatan ikan karena kondisi yang kurang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat mengakibatkan ikan stres sehingga mudah terserang penyakit. Oksigen terlarut merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan sebagai pilihan utama untuk menentukan layak tidaknya air untuk digunakan dalam kegiatan pembesaran ikan.
Itu tadi video tentang efisiensi metabolisme serta metabolisme pada ikan mas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.